Selamat datang, kita ketemu lagi di kuliah mengenai kinematika partikel pada gerakan bidang. Pada kali ini saya akan membahas mengenai analisa gerak dengan menggunakan sistem koordinat polar. Ya. Saya kadang-kadang menamakannya sistem koordinat radar. Ya, kenapa? Karena ini cocok sekali untuk radar, mengetahui seberapa jauh letak sebuah objek dan pada arah mana objek tersebut berada. Nah, kemudian kita apa yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwa kita punya jarak dan kita punya sudut. Nah, sudut ini perhatikan bagaimana cara mengukurnya ya. Kebanyakan diukur berlawanan arah jarum jam dimulai dari sumbu X positif. Nah, kita akan perlu merepresentasikan gerak, posisi, kecepatan, dan akselerasi. Maka untuk sistem ini yang pertama adalah menentukan vektor satuan yang memperlihatkan jarak sama atau menggabungkan jarak dengan sudut. Ya. Pertama, vektor satuan ini arahnya harus sama dengan jarak dari O ke A. Jadi hanya dipanjangkan saja ketemu. Sehingga Anda bisa melihat dari sini, ini satu-satunya yang menentukan vektor satuan ini adalah sudut theta. Nah, setelah ini kemudian maju. Kita butuh dua vektor satuan. Yang satu harus tegak lurus. Nah, kita ini namanya adalah vektor satuan transversal. Kalau yang ini tadi namanya radial, yang ini transversal. Bagaimana cara mendapatkan ini? Dengan memutar vektor satuan radial sebesar 90 derajat. Memutarnya ke arah mana? Searah atau berlawanan arah jarum jam. Ya. Memutarnya sesuai dengan arah yang sudah ditentukan pada saat mengukur sudut theta. Ini ya. Nah, dengan demikian di sini kita putar yang sama ya. Sebesar 90 derajat. Nah, kebetulan di sini berlawanan arah jarum jam sehingga kita bisa mendapatkan arah vektor satuan transversal. Nah, setelah kita punya vektor satuan ini, kita pakai untuk menyatakan posisi. Ya, menyatakan posisi, yaitu vektor posisi R sama dengan hasil kali antara skalar jarak O ke A, R, dikalikan vektor satuan radial. Ya. Jadi cocok kalau ini R, ya ini R. Nah, kemudian kita maju. Bagaimana kita merepresentasikan vektor satuan ini dengan menggunakan sistem koordinat kartesian? Karena kita biasanya perlu. Nah, sudah diurai saja dalam arah horizontal dan vertikal. Nah, saudara bisa lihat dengan mudah, komponen arah horizontalnya adalah cosinus theta, dikalikan 1 karena panjangnya 1. Lalu komponen dalam arah vertikalnya adalah sinus theta untuk radial. Untuk transversalnya, bagaimana? Ya sederhana. Karena tadi diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka ini ditambah 90. Sinnya juga demikian. Nah, tentunya juga ditanya bagaimana kalau mengukur tetanya ini searah jarum jam. Nah, kalau searah, tanda positifnya harus diganti dengan negatif seperti ini. Demikianlah mengenai pendefinisian vektor satuan. Setelah kita tahu seperti ini, kita terus kemudian tanya, bagaimana merepresentasikan perubahan vektor satuan. Nah, latar belakangnya sama seperti yang sudah kita bahas, yaitu ketika partikel ini berubah posisinya, katakanlah di sini, maka arah vektor radial dan transversalnya juga akan berubah sesuai dengan vektor posisinya di sini. Nah, kemudian ini kita analisa ini. Kita lihat ada 4 buah vektor, yang 2 biru, 2 hitam, kita gambar di sini. Yang pakai aksen adalah yang biru. Jadi aksen ini biru, aksen, jadi ini biru radial, ini biru transversal. Yang nggak pakai aksen itu vektor yang warnanya hitam di sini. Nah, di sini. Dan sudah kita bahas sebelumnya,
pasti kita bicara mengenai segitiga sama kaki, sehingga kita ingin tahu berapa panjang alas dari segitiga ini, 1 dan 2, maupun arah dari alas segitiga ini. Ya. Nah, yang kalau kita lihat di sini, ternyata ada beda nih karakteristiknya. Kalau untuk radial, perubahannya, arahnya mirip atau hampir sama dengan positif theta. Namun, untuk arah perubahan vektor radial, vektor satuan radial, arahnya berlawanan tanda, minus L. Nah, pengamatan ini nanti akan kita pakai. Setelah kita tahu vektor alas segitiga ini, kemudian kita seperti biasa mendefinisikan panjang dan arahnya dengan menggunakan limit d theta mendekati 0. Ya. Arahnya mana toh? Nah, sudut ini dan satu lagi sudut ini. Sehingga kalau kita lihat sekarang, tadi berapa panjangnya? Ya pakai rumus segitiga sudah ketemu. Ini 1, ini 2. Ya. Lalu kemudian bagi terhadap waktu. dt, perubahan waktu dt, ini dan ini. Selesai. Lalu kemudian rubah dari aritmatika menjadi derivatif. Jadi ini dirubah menjadi laju perubahan vektor satuan radial sama dengan ini laju perubahan sudut theta dikalikan vektor satuan transversal. Dan cara yang sama juga dipakai untuk arah transversal, yaitu laju perubahan vektor satuan transversal sama dengan minus laju perubahan sudut theta dikalikan vektor satuan dalam arah radial. Inilah adalah persamaan yang kita cari, yaitu apa? Turunan pertama dari vektor satuan terhadap waktu. Ya. Dan ini akan kita pakai. Pertama, di sini kita tulis lagi, kita tulis ulang ini. Ini adalah laju perubahan vektor satuan. Lalu kita mulai. Tadi apa? Posisi. Posisi apa tadi rumusnya? Ini. Ya. Gambarnya ini R jarak, ini vektor satuan transversal. Turunan posisi terhadap waktu menghasilkan kecepatan. Sudah, ini diturunkan terhadap waktu akan menghasilkan 2 suku. Nah, ini perhatikan suku ini, laju perubahan vektor radial terhadap waktu, kebetulan kita punya. Di sini kita substitusi jadinya ini. Ya. Dan lalu kemudian setelah kecepatan kita maju tentunya dengan akselerasi. Nah, ini kalau diturunkan terhadap waktu, kita dapatnya yang seperti ini. Yang ini menghasilkan 2 suku, yaitu ini. Yang ini menghasilkan 3 suku, yaitu yang ini. Lalu kemudian ini semua, ya. Oh, ini ada yang salah ya. Ini harusnya di sini itu E theta. Jadi ini ada yang salah, tapi sudah dibenarkan di sini. Nah, kemudian ini kita kelompokkan menjadi seperti ini. Dikelompokkan berdasarkan arah. Dalam arah radial dan arah transversal kita mendapatkan seperti ini. Dan demikian berarti kita sudah melengkapi posisi, kecepatan, akselerasi. Silahkan membaca juga di buku teks untuk keterangan bagaimana menurunkan ini. Nah, kemudian kita pertama analisa akselerasi, kecepatannya dulu ini. Lalu masing-masing skalar ini mau kita kasih nama. Ini namanya adalah komponen kecepatan arah radial. Ini adalah namanya adalah komponen kecepatan arah transversal. Dan panjangnya ini disebut kecepatan total. Tentunya mentaati dalil Pitagoras ya, karena radial dan transversal tegak lurus. Nah, setelah kita kecepatan, kita masuk ke akselerasi. Ya, ini dan sama dengan yang tadi kita kasih nama. Suku ini adalah komponen akselerasi arah radial, suku ini komponen akselerasi arah transversal, dan akselerasi total adalah ini, lagi-lagi mentaati dalil Pitagoras. Nah, dari sini kemudian kita mau agak sedikit cerita mengenai yang ini.
Ya, komponen kecepatan, komponen akselerasi arah traversal. Kenapa? Karena secara matematik dia bisa ditulis seperti ini. Ya. Dari mana datangnya? Ya ini mudah. Sudah turunkan saja faktor ini, suku ini terhadap waktu. Ini tadi kita turunkan terhadap waktu, karena di sini perkalian dua suku, kita akan punya dua suku, 1 dan 2. Karena kita turunkan terhadap waktu, sementara ini fungsinya dalam R, maka kita turunkan dulu terhadap R, baru kemudian R terhadap waktu menggunakan dalil rantai untuk derivatif. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini, yang kalau disederhanakan akan menjadi seperti ini, dan waktu kita lihat ini persis sama dengan definisi atau persamaan ekspresi komponen akselerasi arah traversal. Nah, dengan ini kita sudah komplit membahas mengenai gerak partikel menggunakan sistem koordinat polar, ya. Dan urutannya adalah kita bahas posisinya, kita bahas kecepatannya, kita bahas akselerasinya dengan urutan yang seperti ini. Kenapa? Mari kita lihat analisa akselerasi. Dia membutuhkan posisi, dia membutuhkan kecepatan. Posisi, kecepatan. Maka kita lihat posisi dan kecepatan. Kita lihat kecepatannya membutuhkan posisi. Jadi jelas, pertama posisi, hasilnya dipakai untuk kecepatan, hasil posisi dan kecepatan dipakai di akselerasi. Ini adalah urutan gerak yang harus saudara yakini dan saudara pakai pertama kali pada saat Anda menganalisa kinematika partikel atau gerak partikel dengan sistem koordinat polar. Urutannya harus seperti ini. Nah, kemudian saya sekarang maju sedikit lah mengenai akselerasi ini. Ya. Akselerasi ini ada 4 suku ya, seperti saudara lihat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita sekarang mau tahu 4 suku itu sebetulnya artinya apa. Awalnya sederhana saja. Kita punya 2 kecepatan, yaitu radial, satu lagi traversal. Masing-masing kecepatan berubah arah dan besarnya. Sehingga kita punya 2 kali 2, 4 perubahan vektor kecepatan. Nah, pada gilirannya 4 perubahan ini, 4 komponen ini akan menimbulkan 4 komponen dalam akselerasi. Mana saja? Ini dulu. Pertama kita konsentrasi pada kecepatan radial. Kita lihat mana perubahan panjangnya ini. Nah, ini kalau turunkan terhadap waktu, jadinya ya D, jadi R double dot. Oh, nyumbang ini. Ya. Apalagi? Nih, apa ini? Perubahan arah kecepatan radial. Nah, kalau ini diturunkan terhadap waktu, d theta dibagi dt, seperti ini. Ya. Tapi cuma satu, ini kok 2. Betul. Karena ini hanya menyumbang setengah dari suku ini. Nanti yang setengahnya lagi saudara akan lihat dari sini. Ya. Ini adalah perubahan kecepatan traversal. Ya, panjangnya. Nah, ini ada 2 suku. Maka pada saat diturunkan, dia menghasilkan 2 suku. Satu suku masuk ke sini, double dot, satu suku masuk ke sini. Sehingga sekarang suku ini disumbang oleh 2 buah perubahan kecepatan. Satu adalah perubahan magnitude dari kecepatan traversal, satu lagi perubahan arah dari kecepatan radial. Sehingga di sini ada angka 2. Dan tentunya dengan mudah, sisa yang terakhir mana? Yang ini, yaitu perubahan arah kecepatan traversal. Ya, kalau saudara lihat juga, ini saudara mungkin sudah hafal ya, ini namanya dulu percepatan sentripetal menuju ke arah pusat lingkaran. Sehingga sekarang kita tahu bagaimana mapping antara suku-suku yang ada di dalam vektor akselerasi ke dalam 4 buah vektor perubahan kecepatan. Nah, kemudian kita sekarang udah komplit, kita sekarang mau masuk ke kasus yang sederhana, yaitu lintasannya berupa lingkaran. Ya. Lingkaran artinya apa? R-nya konstan. Kita punya rumus apa? Kecepatan dan akselerasi. Nah, tentunya saudara bisa melihat kalau R-nya konstan, pasti ini 0. Ya. Ini juga 0. Jadi turunan
R terhadap waktu, pasti harganya 0. Dan kalau kita substitusi jadinya seperti ini ya. Jadi ini adalah hasil yang, oh maaf, ini adalah hasil yang ini dengan mensubstitusi semua R dot dan R double dot 0. Sehingga kita dapat seperti ini. Selesailah, sudah analisa mengenai sistem koordinat polar. Sekarang saya mau maju ke contoh soal. Nah, di sini ceritanya sederhana. Ada peluncur warnanya merah, ya. Dia dipasang di sebuah konfigurasi arm dan sebuah ulir. Kalau ulirnya berputar, maka ini akan mendekati O atau mendekati A. Nah, kalau lengannya berputar, ulir juga akan berputar bersama dengan lengan yang warnanya biru. Sehingga kita sekarang tahu bahwa posisi titik B ini tergantung dari gerakan ulir yang membuat dia ke arah O atau ke arah A dan putaran lengan. Dalam soal ini diberikan bahwa inilah fungsi dari R dan theta terhadap waktu. Nah, dengan seperti ini kalau kita mau analisa berarti untuk posisi sudah ada. Bagaimana dengan kecepatannya? Sederhana saja, tinggal diturunkan terhadap waktu lalu kita menggunakan definisi komponen kecepatan untuk radial dan untuk polar, ya, sehingga Anda bisa memasukkannya. Setelah kecepatan, kita menghitung ini turunan kedua, lalu kita substitusi untuk mendefinisikan komponen akselerasi radial dan traversal, ya. Tuh, jadi sistem contoh ini menegaskan sekali lagi bahwa analisanya urutannya harus posisi yang kuning, yang abu-abu kecepatan, baru kemudian yang terakhir, yang merah ini akselerasi. Ya. Nah, ini adalah contoh pertama. Contoh keduanya adalah seperti ini. Jadi ada sebuah pesawat, dia bergerak loop. Ya. Nah, di loop ini lalu dipantau oleh radar. Radar ini akan merekam gerak pesawat tentunya dengan sistem koordinat polar. Nah, kemudian kita ingin tahu karakteristik si lintasan ini, tentunya kita butuh sistem koordinat normal tangensial. Sehingga satu gerakan harus kita urai dari dua sistem koordinat. Satu polar, satu normal tangensial. Untuk yang polar, semuanya sudah dikasih tahu di sini. Ya, gerak R dan theta, masing-masing posisi, kecepatan, dan akselerasi. Ya. Lalu kemudian, informasi dalam sistem koordinat polar ini digunakan untuk mencari tahu informasi yang normalnya dipakai atau digunakan dalam sistem koordinat normal tangensial. Nah, bagaimana caranya? Langsung kita bahas. Pertama, setelah lihat gambarnya, kita menghitung vektor satuan radial dan traversal dalam sistem koordinat polar. Dengan melihat yang diketahui, kita tahu bahwa ER-nya 30 derajat, karena diketahui kalau E θ-nya 30 plus 90, karena plus ini didikte dari arah berlawanan arah jarum jam ini. Lalu kemudian, saya menggunakan dua representasi untuk vektor satuan. Satu, polar, kemudian saya tulis juga representasi dengan sistem representasi kartesian. Nah, sudah saya katakan berulang-ulang di video sebelumnya. Saya pakai kalkulator online, atau Anda pakai kalkulator biasa, atau untuk sebagian dari Anda pakai manual. Boleh, yang penting dua-duanya harus ditulis di sini untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, setelah vektor satuan ini dapat, kita mengikuti prosedur posisi, kecepatan, akselerasi. Kita udah dapat nih yang dua ini nih, vektor satuan radial dan traversal. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kecepatan, karena kita nggak butuh, kebetulan dalam soal ini kita nggak butuh vektor posisi R. Kecepatannya bagaimana? Langsung saja masukkan sesuai rumus. R dot dikalikan vektor satuan radial. R dotnya diketahui, vektor satuan radialnya sudah kita dapatkan seperti ini, hasilnya seperti ini.
Lalu kemudian hal yang sama kita lakukan untuk traversal. Skalarnya diketahui, vektor satuannya sudah kita hitung, dapatnya seperti ini. Lalu kemudian kita hitung vektor kecepatan totalnya. Ditambah saja, dapatnya seperti ini. Dan lagi-lagi, saya tulis juga dalam representasi polar. Sehingga saya tahu, oh panjangnya 50,2, arahnya 102 derajat. Ya. Nah, ini yang kita tulis ini berguna untuk representasi kecepatan dengan sistem satuan atau sistem koordinat normal tangensial. Yaitu ini, sederhana saja. Ini adalah ekspresi kecepatan dengan sistem koordinat normal tangensial. Kita sudah tahu sudutnya 102 derajat. Mana ini? Seperti yang ditunjukkan oleh panah merah ini. Ini 102 derajat. Lalu 50,2 panjangnya, kecepatannya. Sehingga kalau kita tulis 50,2. Lalu berdasarkan gambar yang saya lihat di sini, saya tahu ini 102 derajat. Saya tahu antara tangensial dan normal ini 90 derajat. Maka dengan mudah saya menghitung berapa sudut beta ini. Yaitu tinggal dikurang saja. Kalau Anda lihat gambar ini loh, 102 dikurang 90, 12 derajat. Sehingga saya tahu arah vektor satuan normalnya itu kayak apa. Ya, yaitu sebesar 12 derajat. Ini satu yang ditanya sudah bisa kita hitung betanya 12 derajat. Lalu dari sini kita menghitung vektor satuan dalam arah normal dan tangensial. Satu 102 derajat, satu 12 derajat. Ya. Normalnya yang 12 dapatnya ini, tangensial yang 102 dapatnya ini. Jadi saya mengkonversi dari representasi polar ke representasi kartesian. Nah, ini kita pakai buat apa? Representasi vektor satuan normal tangensial dalam arah kartesian. Ini kita pakai untuk menghitung, maaf dulu, oke ini balik lagi, untuk menghitung akselerasi. Jadi pertama yang saya lakukan adalah menghitung akselerasi radial dan traversal. Sama dengan kecepatan saya dapat 2 vektor. Kemudian saya hitung totalnya, ditambah ketemu ini. Lagi-lagi saya tulis dalam representasi polar. Jadi saya tahu, oh panjangnya akselerasi 5,2. Ya, kebetulan sama dengan panjangnya kecepatan, yang kebetulan saja. Arahnya mana? 18,8 derajat. Gambarnya kira-kira kayak apa? Ini yang I, 47,5, ini ke kanan. Yang 16,2 ini yang ke atas. Sedang hasilnya total adalah yang 18,8 derajat, yaitu yang miring ini. Nah, lalu kemudian dari sini saya pakai untuk menghitung komponen akselerasi dalam arah normal. Makanya gimana? Karena saya menghitung komponen, saya mengurai, saya masih ingat dulu waktu belajar vektor, kita pernah belajar dot product, yaitu menghitung proyeksi. Nah, hasil perkalian ini adalah komponen akselerasi A dalam arah normal. Ya. Tinggal dihitung saja, nanti saudara dapat, sengaja memang saya hitung di sini. Setelah akselerasi normal ini dapat, kita pakai untuk menghitung radius kelengkungan lintasan. Kecepatannya kita sudah tahu sebelumnya, ini akselerasinya kita hitung. Ya. Sehingga kita mendapatkan radius kelengkungan. Nah, sampai di sini, apa yang ditanyakan di soal sudah komplit terjawab. Sehingga sekarang tinggal kita ringkaskan apa yang sebetulnya saya lakukan dari tadi. Yang saya lakukan pertama adalah mendefinisikan vektor satuan radial dan traversal dengan menggunakan sistem koordinat polar. Kenapa ini saya lakukan? Karena yang diketahui adalah besaran-besaran dalam arah polar. Sehingga setelah ini saya hitung, saya bisa menghitung semua vektor posisi kecepatan dan akselerasi dari pesawat ini. Ya. Nah, setelah itu kemudian saya akan mentransformasi atau membalik representasi tadi dengan menggunakan sistem koordinat normal tangensial. Pertama yang saya dapatkan tangensialnya, karena saya sudah tahu kecepatan totalnya kok. Setelah ini tahu kecepatannya, tangensial, saya bisa menghitung normalnya. Ya, dan keduanya saya representasikan dalam polar maupun dalam kartesian.
Nah, ini nanti saudara sudah lihat, ini saya pakai untuk menghitung komponen dengan menggunakan dot product, ya. Dan perhatikan urutan saya jelas, posisi, kecepatan, akselerasi. Saya campur-campur. Dan akhirnya kita masuk ke yang ketiga. Ini contoh lain dari koordinat switching. Kali ini dari Kartesian, nah, gerak ini saudara hafal ya, ke polar. Karena yang diminta adalah besaran-besaran yang merepresentasikan gerak dalam sistem koordinat polar. Nah, silakan dibaca soalnya. Nah, saya akan lagi-lagi patuh pada urutan ini. Jadi pertama, saya lihat ke sini, oh ini berlawanan arah jarum jam. Berarti nanti pada saat mendefinisikan traversal harus ditambah 90. Ya. Pertama, posisi. Nah, udah hitung saja dengan rumus gerak dengan akselerasi konstan, baik pada arah horizontal maupun vertikal ketemu. Lalu keduanya membentuk vektor posisi. Nah, vektor posisi ini kemudian saya representasikan juga dalam representasi polar supaya saya tahu panjangnya dan saya tahu sudutnya. Nah, sudut ini akan membentuk vektor satuan radial. Dan yang untuk traversal saya pakai plus karena sudah saya katakan tadi, gambarnya mendikte bahwa sudut tetanya berlawanan arah jarum jam. Sehingga saya sekarang punya representasi Kartesian untuk kedua vektor satuan. Selesai sampai di sini. Nah, lalu kemudian saya maju setelah posisi, saya maju ke kecepatan. Sama, ya dari posisi ke kecepatan, hitung kecepatan horizontal, hitung kecepatan vertikal, hitung vektor kecepatannya. Nah, kemudian baru di sini saya bilang, saya mau mencari komponen vektor kecepatan ini pada arah radial dan pada arah traversal. Dan sama seperti yang tadi, saya menggunakan dot product untuk mendapatkan si komponen kecepatan. Nah, khusus untuk komponen kecepatan radial, saya menggunakannya untuk menghitung laju perubahan sudut theta terhadap waktu. Dan dengan menggunakan vektor, saya langsung tahu mendapatkan hasil negatif. Dari mana? Karena pada saat dilakukan dot product, Anda dapat negatif. Sehingga kita tahu bahwa ini kecepatannya bukan berlawanan arah jarum jam, tapi searah jarum jam karena ada tanda minus. Ini adalah keuntungan yang saudara dapatkan kalau pakai vektor, ya, perhitungan vektor. Nah, dari kecepatan kita maju ke akselerasi, ya. Kita maju ke akselerasi, prinsipnya sama, ya. Prinsipnya sama, akselerasinya diketahui, langsung saja masuk di sini, ya. Nah, cuma di sini kayaknya saya kurang i-nya deh ya, karena di sini harusnya ada i seperti ini. Saya kurang i-nya, nanti silakan ditambah sendiri. Lalu kemudian saya lagi-lagi menggunakan dot product untuk mendapatkan komponen dalam arah radial dan dalam arah traversal. Dan masing-masing komponen ini dipakai untuk menghitung beberapa besaran di sistem koordinat polar. Nah, dengan sekarang kita sudah menjawab ini, maka lengkaplah sudah semua parameter gerak untuk sistem koordinat polar sudah kita dapatkan. Nah, kemudian saya sekarang ingin menyatukan bagaimana kita menganalisa menggunakan 3 sistem koordinat, ya, yang sudah kita lihat switchingnya dalam contoh ini. Nah, jadi ceritanya adalah sebuah partikel bergerak pada lintasan. Dia punya posisi, kecepatan, dan akselerasi, ya, seperti terlihat di sini. Nah, kemudian apa yang beda dari 3 sistem koordinat yang kita pelajari adalah bagaimana mengurai satu kecepatan ini menjadi 3 pasang komponen yang berbeda. Kalau kita urai dalam arah horizontal dan vertikal, jadinya seperti yang ini, 1 dan 2. Kalau kita urai menggunakan sistem koordinat normal tangensial, jadinya kecepatannya cuma ini.
ya. Bagaimana kalau kita urai kecepatan ini dalam atau dengan menggunakan sistem koordinat polar, ya. Jadinya ini sama ini. Jadi satu kecepatan, barangnya sama, vektornya sama, hanya dibedakan dari bagaimana kita mengurainya. Tergantung dari karakter dari persoalan yang kita hadapi itu. Ya, kalau dia lebih mirip kayak sopir, kita pakai normal tangensial karena lebih mudah. Kalau sistemnya kayak radar, kita pakai polar. Kalau antara vertikal dan horizontal itu berdiri sendiri-sendiri, kita pakai kartesian. Ya. Nah, dengan prinsip yang sama, akselerasi juga begitu. Bisa diurai menjadi sistem koordinat kartesian. Nih, nah ini. Normal, tangensial, ya. Ini tangensialnya. Ini normalnya, dan tentunya sisanya radial dan transversal. Inilah ringkasan dari pembahasan kita mengenai gerakan partikel pada bidang. Nah, selamat belajar, dan jangan lupa tujuannya adalah, atau target yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah kemampuan analisa. Apa yang disebut kemampuan analisa? Itu menggunakan knowledge sama metode solving untuk menganalisa dan mengidentifikasi pattern dari persoalan, mengorganisasi berbagai ide dari prinsip-prinsip yang sudah dipelajari. Ya, demikianlah kita akhiri video mengenai sistem koordinat polar ini, dan kita ketemu nanti di video lainnya. Oke, terima kasih.